Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sudah siap ya untuk melaksanakan praktek? Hari ini kita akan praktek. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh wakil ketua. Siapa wakil ketuanya? Ya, Vira. Ya, silakan Vira dipimpin dulu berdoa. Ya. Bersiap, doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vira telah memimpin doa. Sebelumnya saya absensi dulu. Adakah hari ini yang tidak hadir? Siapa nak? Sama? Oh, dua ya. Kenapa Eka Suci? Sakit. Yang Mufidatul? Sakit. Ya, semoga yang sakit segera sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran pertemuan sebelumnya ya. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang teori tumbukan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya kamu masih ingat pelajaran pertemuan kemarin tentang laju reaksi? Ada yang masih ingat apa itu laju reaksi? Laju reaksi ialah bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan dalam satuan waktu. Nah, kemudian kemarin untuk bisa menjadi suatu produk kan harus terjadi sesuatu. Terjadi apa? Tumbukan efektif. Masih ingat syarat dari terjadinya tumbukan efektif? Berapa? Dua ya. Bisa menyebutkan yang pertama apa Mbak Angel? Arah tumbukan harus tepat. Yang kedua? Jadi energinya harus mencukupi untuk terjadinya tumbukan efektif. Sekarang kita akan seperti biasa, kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Jadi persiapkan pretestnya ya. Nih, minta tolong Wakil Ketua Safira dibagikan lembar pretest untuk teman-temannya. Saya beri waktu untuk menjawab pretest selama 5 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, cepat Mbak Vira. Ayo yang sudah dapat lembar pretest langsung dikerjakan karena waktunya hanya 5 menit. Ini untuk mengetahui sejauh mana kamu telah belajar di rumah tadi malam. Belajar kan? Nah ya, jangan berangkat dengan kekosongan. Sudah, ini siapa yang belum kebagian lembar pretest? Diisi ya.
sudah? Sudah? Ada yang sudah pretestnya? Ayo dikumpulkan yang sudah selesai. Ayo Mbak yang belakang sudah? Sudah, bisa dikumpulkan sama guru sini. Sudah nak? Ini sudah? Nah, kita sudah selesai pretest, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Oh, tahu ya, pernah makan? Pernah konsumsi ya. Ini ada gambar yang di kiri adalah gambar sate, yang di kanan ada gambar daging. Kira-kira proses yang mana yang lebih cepat? Nah, kenapa ya kok sate bisa lebih cepat? Iya Mbak Angel, kenapa? Oh, karena sate dibuat kecil-kecil potongannya, sedangkan yang satunya itu besar. Nah, hal ini kamu bisa membedakan ya, ketika sate dan daging yang besar ini dimasak, ternyata prosesnya lebih cepat pemasakan sate. Nah, ini salah satu contoh yang akan kita pelajari reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang mana reaksi yang bisa lebih cepat, terutama kalau perempuan, ini kebetulan perempuan nanti kan akan mengalami yang namanya memasak ya. Nah, nanti ada triksnya agar bisa memasak lebih cepat. Contohnya kalau daging ingin lebih cepat, buat saja sate ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan KD yang pertama yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian untuk yang kedua yaitu merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Kemudian tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Ketiga, merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Keempat, melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kelima yaitu menyimpulkan serta menyajikan laporan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini adalah langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, mulai dari pendahuluan, kemudian stimulus atau pemberikan rangsangan, dilanjutkan dengan pengumpulan data yaitu proses percobaan. Nanti kalian setelah proses percobaan kalian akan melakukan pengolahan data dari hasil percobaan kalian. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembuktian, yaitu kalian akan mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Yang selanjutnya yaitu generalisasi, kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama, dan kegiatan penutup yaitu berupa refleksi dan post test. Ya, seperti biasa ya, kita akan mengadakan pretest di awal dan post test di akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut ke pembentukan kelompok. Ini sudah saya bentuk kelompok. Silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD sebagai tugas kalian nanti selama proses pembelajaran. Ini LKPD-nya.
Ini LKPD ya. Nah, kita lihat di LKPD. Sebelumnya kamu beri nama dulu LKPD-nya. Sudah ya? Diberi nama, diberi nomor kelompoknya, kelompok berapa. Tadi ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ditulis namanya. Sudah? Sudah ya, menulis nama ya. Nah, sekarang sedikit menoleh ke depan, sedikit menoleh ke depan. Tapi sebenarnya di LKPD kamu juga sudah ada gambar-gambar ini. Ini ada berapa gambar, nak? 4. Nah, untuk gambar yang pertama kamu jelas enggak di sini? Kalau tidak jelas bisa lihat di LKPD. Gambar pertama itu gambar apa? Ya, serbuk vitamin C dan tablet vitamin C yang yang direaksikan dalam 2 gelas yang berbeda. Kemudian gambar yang kedua adalah ini ada 3 gelas. Ini bacanya apa? Panas, biasa, dingin. Nah, nanti di percobaan kalian akan juga mencoba ini. Nah, kemudian yang ketiga ini gambar apa? Terlihat ya perbedaannya ya. Nah, yang keempat pisang yang dikarbit dan tidak dikarbit. Dari keempat gambar ini, apakah ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian terkait dari 4 gambar ini? Ada nggak? Dari gambar 1 ada nggak? Ada ya. Kelompok lain ada? Ada. Kemudian gambar 2 jelas ya. Di sini gambar 2 ada panas, dingin, panas, biasa, dan dingin. Mesti ya, kalian sudah muncul ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu mengapa dan apakah. Nah, kemudian yang ketiga sangat jelas. Ini akan menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu ini kan ada balon merah, balon biru, balon kuning. Berbeda nggak? Berbeda. Berarti kalian bisa tanya ya. Nah, yang keempat juga ya. Ini keempat di kehidupan sehari-hari sering kita temui. Nah, ada gambar pisang yang tidak dikarbit, kemudian ada yang dikarbit. Kira-kira apa perbedaannya? Hah? Waktu untuk masak. Jadi di situ akan ada perbedaan. Dari perbedaan tersebut kamu munculkan pertanyaan. Nah, sekarang kamu boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari setiap gambar di dalam LKPD pada kolom identifikasi masalah atau problem statement. Jadi sekarang kamu tulis di situ pertanyaannya. Ditulis ya. Ditulis. Itu akan menjadi permasalahan kita hari ini dan akan dijawab di percobaan. Saya beri waktu 5 menit untuk kamu menuliskan semua pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu itu tidak harus satu gambar, satu pertanyaan. Boleh kamu memunculkan beberapa pertanyaan untuk satu gambar, ya. Disesuaikan dengan tujuan yang sudah saya sampaikan tadi. Please ya. Ya. Untuk kelompok ini, kelompok 1 sudah ada pertanyaan untuk nomor berapa? Nomor 3. Kenapa? Mengapa ukuran pada setiap balon berbeda? Kira-kira apa gitu ya? Penyebabnya harus dicari ya. Ya, bagus. Itu baru 1 ya. Lanjut sampai semua gambar itu terdapat pertanyaan. Untuk kelompok ini, pertanyaan pada nomor berapa? Nomor 1 sudah muncul pertanyaannya. Apa? Oh, mengapa tablet vitamin C di situ di gambarnya lebih lama bereaksi dibandingkan dengan serbuknya? Oke, dilanjut ya. Untuk kelompok ini, kelompok 3
Apa pertanyaannya yang muncul? Apa? Mengapa serbuk lebih cepat bereaksi dibandingkan tablet? Oke, dilanjutkan ya pertanyaannya, itu baru gambar 1. Ini sudah sampai pertanyaan pada gambar berapa, Nak? Gambar 2 apa gambar 1? Oh, masih 1. Apa pertanyaannya? Mengapa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi ya? Ya. Ya, bagus. Silakan dilanjutkan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalian kesulitan untuk memahami gambar, bisa tanya sama saya ya. Ada yang kesulitan? Ya, alhamdulillah ya. Ini masih berkaitan ya. Kita sekarang ini pelajarannya membuktikan teori yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Ya? Kenapa, Nak? Gambar nomor 2 ya, kenapa? Itu pakai yang tablet semua. Ya. Itu tidak ada perbedaan. Semuanya tablet. Yang berbeda adalah ini. Apa yang berbeda namanya? Suhunya. Ya. Kalau airnya sama. Nah, apa bedanya air panas dengan air dingin? Ya, berarti di situ apa yang berbeda? Air apa-apanya? Suhunya ya. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai menuliskan semua pertanyaan? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah menyelesaikan semua pertanyaan? Kelompok 4 bagaimana? Oh ya, dilanjutkan, saya kasih waktu 2 menit lagi. Sudah, Nak? Sudah ya, kelompok 3 dan 4 sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah dituliskan pertanyaannya, kita akan mencari jawaban dari setiap pertanyaan kalian pada tahap pengumpulan data. Nah, sekarang perhatikan perintahnya, diskusikanlah bersama kelompokmu untuk merancang dan melaksanakan percobaan sederhana terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan bahan sekitar. Nah, di depan kamu itu sudah ada bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kamu. Sekarang pada tahap pengumpulan data bisa dilihat di LKPD, kalian harus menuliskan bahan-bahan tersebut dan merancang langkah-langkah percobaan. Kemudian setelah kalian merancang langkah, kalian lakukan percobaan. Nah,
Saya beri waktu 25 menit untuk melaksanakan itu semua. Sekarang bisa dimulai untuk menuliskan langkah percobaan terlebih dahulu. Silakan ditulis. Ya. Ya, ada kesulitan kelompok 4? Enggak ya? Ya, silakan dituliskan langkahnya ya. Kalau sudah menuliskan langkah, boleh langsung dilakukan percobaannya. Tapi sebaiknya ditulis dulu langkah sampai selesai dulu. Nah, jangan kamu menulis satu langkah kemudian kamu percobaan. Nah, jadi sebaiknya tulis dulu langkahnya sampai selesai, baru kalian mencoba. Jadi tidak perlu khawatir. Yang mana? Yang ini. Oh iya. Nah, ini untuk bahan ajarnya ya, sebagai nanti ketika pengolahan data kalian tidak kesulitan menjawab. Ya. Ini untuk kelompok 4 bahan ajarnya. Sudah dituliskan semua? Sudah siap untuk melakukan percobaan? Sudah? Semua kelompok sudah menuliskan semua langkah kerjanya? Sudah. Sudah siap untuk melakukan percobaan? Siap. Ya, sekarang kalian boleh melakukan percobaan. Tidak perlu buru-buru, satu persatu ya. Dan untuk stopwatch-nya ini HP-nya ya. Tersiapkan. Oh iya, iya. Yang mana? Ya. Satu persatu dulu ya. Percobaannya. Kamu mau percobaan yang apa? Ini. Oh, yang itu ya. Yang ini percobaan apa dulu? Gimana kalau ini percobaan ini dulu? Ya. Nih. Jadi nanti nih ya. Pelan-pelan ya. Buka sendiri pelan-pelan. Hah? Iya, pelan-pelan. Ya semua. Ya, coba ini dipindah dulu ya, biar tidak nyos gitu ya. Nah, jadi ada yang mengerjakan, ada yang melakukan. Dicatat nanti waktunya berapa ya. Ya, diisi. Itu sudah dibedakan nak, mana yang mau berapa, mana berapa? Ya, bagus. Loh. Oh iya. Ini percobaan yang ini dulu.
Ya, silakan dimulai. Ada yang mencatat ya untuk perubahan waktunya ya. Nah, kita lihat sampai dia habis bereaksi. Ini sudah belum? Yang ini? Ya, yang ini catat. Yang ini dicatat. Wah, ya. Nah, kamu ingat aja ini selesainya kalau sudah selesai di berapa detik, kamu catat di LKPD-nya. Belum masih ada. Nah, ini sudah. Yang satunya masih berlangsung ya. Sorry. Ini bagaimana? Ini sudah? Berapa detik dicatat? Dilihat saja kalau masih ini berapa detik, ntar lagi ya selesainya. Itu masih ada gasnya? Masih. Ini apa namanya? Kalau gelembung-gelembung ini apa namanya? Ada gas ya. Karena terjadinya reaksi itu ditandai dengan berbagai macam. Ada perubahan warna, ada gas, ada apa kemarin? Banyak ya, ada endapan. Dan dikit. Kelompok 2 belum ya? Kesulitan nak? Ya, sudah? Ya, ada apa? Kalau ada perubahan warna juga ditulis perubahan warnanya. Enggak, maksudnya ini kan sebelumnya warnanya apa sebelum dianu. Ini yang air panas ya, Bu ya. Ini yang air biasa. Air biasa ya. Susah nak? Oh ternyata susah. Udah kaitkan dulu. Ini diingat tadi berapa? 1. Yang itu? Ya. Tos tumpah pelan-pelan. Bisa nak? Dilebarkan aja, tidak apa-apa, nggak berbahaya kok. Sudah? Ini yang yang apa tadi? Ini yang besar tadi. Oh, yang tablet, yang ini serbu. Ya. Ya, sudah gitu kan, tidak apa-apa. Kalau kesulitan. Sudah cukup. Percobaan 2. Ditulis dulu kamu hasil pengamatannya di bagian ini pengumpulan data ya. Ditulis di tabel. Duduk. Nah, ayo stopwatch-nya. Barengan. Gak apa-apa. Oh, banyak kan kayaknya. Gak apa-apa. Nanti dikurangi aja, gak apa-apa. Balonnya itu cukup kok untuk menahan. Tadi bisa sampai besar kan? Ya. Iya ini. Yang ini 3 ya? Yang ini 1. Yang ini 3 ya? Yang ini 1 ya? Ini. Ya. Lihat reaksinya. Jangan digitukan nak. Ini lihat ini apa yang terjadi di sini. Disentuh.
Kenapa? Ini ya. Dicatat itu sebagai pengamatan. Terus kondisi apa yang berbeda kamu catat juga. Sudah. Yang ini sudah dituliskan hasil pengamatannya? Sudah. Silakan yang ini selesaikan dulu menuliskan hasil pengamatannya, baru lanjut ke percobaan yang berikutnya. Disimpan di sini, Nak. Disimpan di sini ya. Nah, disimpan di sini. Silakan disimpan, kemudian dilanjutkan ke percobaan yang berikutnya. Yang kelompok ini sudah dituliskan hasil pengamatannya untuk percobaan pertama. Ya ditulis pengamatannya. Itu apa tadi? Luas permukaan. Ya. Ya ditulis hasil pengamatannya kamu bagaimana? Mana yang lebih cepat gitu. Atau ada nggak perubahan? Perubahan warna nggak ada. Oh ya, tulis saja. Ini sudah ya tadi ya. Kita lanjutkan. Iya. Jangan dihitung semua sudah, Nak. Tadi di sana terlalu banyak. Separuh aja. Ini yang air. Ini yang air. Panas juga ya. Nggak bisa ya. Itu tadi sudah. Yang satunya. Sudah, Nak. Ya, tambahkan itunya secukupnya. Up. Gak apa-apa. Itu ditutup dulu ya, nanti kalau tumpah ke baju ya nggak usah agak. Nah. Terus ya sudah. Sudah ditaruh. Ayo dilanjutkan, kamu diamati apa perbedaannya ketika kamu mereaksikan di botol A dan mereaksikan di botol B. Ya, apa bedanya? Tulis.
Ini sudah yang, oh ini masih proses ya? Oh iya, susah. Diginikan enggak apa-apa. Iya kan ini bisa melebar sih nak, begini. Itu enggak berbahaya kok bahannya. Soda kue. Nah diginikan nak bisa ya? Coba. Itu diisi berapa nak? 3. Ini sudah dituang separuh-separuh tak? Ini tidak sama ya? Disamakan dah. Hop. Nah itu udah. 2, iya cukup dah. Ya 3 gak apa-apa. Nah sip. Nggak apa-apa tumpah. Anu dulu dikaitkan dulu. Nah, siapkan stopwatch-nya ya. Di anu nak, kurang ke sini, kurang ke bawah. Ya. Nah, sip ini sip nih. Satunya. Ayo kelapa ini belum? Ya, gimana? Apa? Iya pakai. Itu kan 2 tetes. Berapa tetes? 2 tetes cukup. Iya. Jangan banyak-banyak, nggak usah. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, sip. Dilanjutkan. Diamati perubahannya. Adakah yang berbeda antara, nah gitu. Nah itu ya. Ini bagaimana? Oh ini sudah ya, sudah di anu. Ini yang 3. oh, ini 1, ini 3. Iya, sudah disimpan, sudah selesai, sudah dicatat setiap datanya, hasilnya. Kalau sudah dicatat, perubahannya ada, pengamatan apa, sudah dicatat semua ya, jangan tertinggal ya. Masih ya, itu masih ya. Sudah. Ini sudah ya? Nah, ini disimpan nak anunya. Apa namanya? Iya, kamu simpan. Sekarang kamu fokus pada pengerjaan LKPD-nya. Kan sudah menyelesaikan praktek. Awas ya, hati-hati teman yang sebelah sini. Ini disimpan sebelah sini, Dok. Sekarang kalian fokus menulis data pada LKPD-nya. Sudah nak? Apa perbedaannya? Banyak sekali. Kalau ini hampir ada. Ini kalau begini kan ada. Cuman bagaimana dengan ini? Ini ditutup.
Ini juga disimpan di sebelah sana, di belakang kamu. Jadi bisa kamu tuliskan hasil pengamatan kamu, perbedaannya apa, waktunya bagaimana, kamu tulis di dalam LKPD. Itu kan sudah ada bagian data pengamatan ya. Ya, kenapa? Dicoba dengan boleh. Asalkan sudah ditulis ya. Ya. Ya, nah. Kenapa? Kelompok 3? Oh ya, sudah. Ini sudah terlihat belum perbedaannya? Sudah. Terus ini sudah dipegang belum? Sudah. Apa yang dirasakan? Oh, lebih? Oh iya. Kamu menemukan 2 perbedaan ya. Sudah disimpan dulu. Kamu catat setiap pengamatan, setiap waktu dicatat di dalam LKPD. Sudah dicatat. Nah, sekarang karena kalian telah melakukan percobaan, telah menyelesaikan, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengolahan data. Tadi kamu sudah mencatat data kan? Nah, data yang kamu peroleh dari hasil percobaan, kamu olah, kamu analisis, kamu bahas di situ ya. Dianalisis di LKPD. Dikaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya tentang apa kemarin? Teori tumbukan. Jadi dikaitkan. Nah, kira-kira hasil yang kamu peroleh itu bagaimana cara menganalisisnya? Ditulis di LKPD pada lembar ketiga itu ya, Nek ya. Keberapa? Keempat ya. Silakan diolah di situ. Data yang kamu peroleh silakan diolah dengan baik karena nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya terkait kesulitan yang kalian hadapi. Ayo dok, diamankan dulu. Kalian sekarang fokus di LKPD untuk mengolah data yang sudah kalian peroleh. Sini nak, pindah ke sini nak, biar tidak mengganggu di situ. Pindah ke sini. Ya sudah. Yuk dilanjutkan untuk mengolah data. Ditulis di LKPD-nya ya. Saya beri kalian waktu selama 15 menit untuk mengolah data. Silakan diolah. Kalau kalian kesulitan dalam membahasakan, bisa tanya sama Bu Guru. Ya. Iya, kamu olah ini yang bagus. Ya, dari hasil pengamatan kamu ini, kamu olah kata-katanya biar menjadi suatu materi, maksudnya menjadi suatu konsep yang telah sebelumnya kamu peroleh. Dihubungkan dengan yang kemarin, ya, dengan pertemuan yang kemarin. Cari di sini nak. Kamu kan bisa membaca di sini kan? Setiap percobaan yang kamu lakukan tadi. Kan ada di sini.
Nah, di bahan ajar kamu ada, kamu tinggal mencocokkan. Kalau ada reaksinya, silahkan ditulis persamaan reaksinya. Apa yang dihasilkan, silahkan ditulis. Kelompok ini? Sudah. Ya. Sudah diolah? Udah. Mana? Coba pakai sini, kamu taruh sini dah. Ya harus ditulis di LKPD dong. Udah. Hah? Nanti kan akan dipresentasikan. Kalau presentasinya itu semangat dan bagus, kontennya materinya juga tepat, nanti ada reward dari saya. Ya, makanya. Kelompok 4, ayo diolah. Ya. Ya, didiskusikan, nggak usah ngegas ya. Namanya berdiskusi. Jadi kalau ada beberapa pendapat bisa dimusyawarahkan untuk mendapatkan yang tepat. Menurut kamu paling tepat itu bagaimana? Gitu. Sudah? Safira, sudah? Kenapa? Ada kesulitan apa? Oh, merangkai kata. Ini ada dirangkai, dihubungkan saja dengan pengetahuan yang sudah yang kemarin dari hasil percobaan kamu yang tadi. Ya. Kelompok ini sudah? Sudah? Apanya? Di mana? Ini kan di bahan ajar kamu. Kamu yang bingung di bagian ke konsentrasi ini. Ini nak. Praktek kamu itu, kamu ambil kesimpulan yang sama di situ apa? Gitu. Digabungin, disinkronkan antara teori dengan hasil praktek. Tapi saya lihat tadi praktek kamu sudah sejalan dengan teori yang ada. Tinggal kamu membahasakannya bagaimana, ya, menganalisis dari percobaan kamu itu bagaimana. Ayo Balkis, sudah? Sudah ya? Nanti kamu akan presentasi. Di bahan ajarnya juga itu semuanya ya, diisi ya. Ya.
background point ini dari tadi diskusi. Adakah permasalahan yang serius? Oh, yang konsentrasi kenapa? Kenapa nak yang konsentrasi? Kamu baca di bahan ajar ya. Ini kan teori. Kamu tadi sudah melakukan percobaan. Jadi antara teori dan percobaan kamu itu sudah terjadi keselarasan belum? Atau malah percobaan kamu itu menyimpang dari teori hasilnya? Menyimpang apa enggak? Nah, jadi sesuai ya. Nah, jadi kamu analisis dari teori bahwasanya teori dan percobaan itu kamu kan sudah selaras. Jadi kamu bahasakan di sini. Kesimpulannya apa? Itu dari percobaan kamu. Kelompok 4 ini yang dari tadi kayaknya pusing-pusing ria untuk membahasakan, masih belum kompak juga. Masih belum. Oh iya ya, ini ya ada masuk ya. Walaupun tidak masuk, tapi kamu punya bahan ajar. Di sini kan sudah ada di bahan ajar kamu yang keberapa yang kamu kesulitan. Misalkan faktor keberapa yang kesulitan? Faktor ke percobaan keempat. Percobaan keempat itu kira-kira yang mana yang ini kan? Nah, kamu baca dulu, kamu pahami dulu. Baru kamu sesuaikan, kamu analisis. Apakah teori yang ada ini sesuai dengan hasil percobaan kamu? Apakah benar di teori ini? Setelah kamu coba, apakah benar? Apakah sesuai dengan teori percobaan kamu? Ketika di sini dibaca, di sini katanya ada katalis. Katalis ditambahkan, ya. Di sini dibaca. Kalau katalis ditambahkan itu apa yang terjadi? Kemudian di praktek kamu terjadi beneran enggak? Ketika kamu tambahkan katalis, beneran terjadi enggak itu? Beneran terjadi, berarti selaras ya antara teori dengan percobaan yang kamu lakukan. Nah, dibahasakan di sini. Ya. Baca dulu, Mbak. Diselesaikan bacanya. Itu kan, itunya mana satunya? Ya. Ya berarti itu bukan, lihat tadi yang lebih besar balonnya itu yang lebih banyak kan, ya kan? Nah, berarti sudah selaras belum dengan teori? Nah, ya kamu bahas. Kalau ada reaksinya, kamu bahas dengan reaksinya. Terus tadi kamu kan percobaan balon. Nah, balonnya kok bisa mengembang? Kamu biasanya kalau balonnya mengembang, kamu kasih apa? Kasih? Iya, kasih angin, kasih gas, ditiup sama kamu ya? Nah, tadi siapa yang niup? Bukan, yang di botol kamu itu siapa yang niup? Baking soda, cuka. Ya, berarti kamu cari di situ persamaan reaksinya. Pasti di situ menghasilkan yang namanya gas. Ini lihat kamu lihat ini. Ini tidak mungkin mengembang kalau tidak ada gas. Nah, gas apa ini? Cari persamaan reaksinya, ya. Tulis ya. Disertakan dengan persamaan reaksi untuk memperkuat hasil percobaan, ya. Kamu sudah mencoba. Ini enak ya. Jadi kamu tahu ya, ini kenapa kok mengembang? Oh iya, nanti berarti kamu harus mencari persamaan reaksinya. Ini ada gasnya. Apa? Di situ di LKPD kamu sudah dituliskan apa belum? Ini ya. Ya. Tadi kalau cuka itu sifatnya apa nih? Asam apa basa? Asam. Kalau yang CO3-nya, soda kuenya
sifatnya apa? Basa. Jadi kalau asam dengan basa direaksikan akan menghasilkan ya, ini apa sifatnya? Ya, jadi nanti kalau asam dan basa akan menghasilkan suatu senyawa yang bersifat disertai itu apa yang terjebak di dalam balon? Nah, gas apa di persamaan reaksinya? Gas CO2. Nah, jadi tuliskan juga karena kamu sudah praktek di situ pasti di situ ada zat yang bereaksi, dituliskan persamaan reaksinya yang dihasilkan itu apa ya. Paham? Bagus. Nah, sekarang waktunya sudah habis untuk pengolahan data. Kita lanjutkan di kegiatan berikutnya. Sudah siap ya? Sudah siap untuk kegiatan langkah berikutnya? Nah, kita akan melaksanakan pembuktian atau verifikasi. Jadi, setelah melaksanakan percobaan sederhana dan berdiskusi kelompok, selanjutnya presentasi hasil percobaan dan diskusi kalian di depan kelas. Jadi presentasikan hasil percobaan kalian di depan kelas. Ini mau saya tunjuk atau ada yang mau mengacungkan diri? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan percobaan keempat, nak. Ya, yang faktor apa tadi? Faktor katalis ya. Ya, sini. Sebelumnya ada bangku sama kursi, bisa dibawa ke depan dulu. Ini dipindah ke sana, nak. Dipindah ke sana. Ini. Nah, ini bangkunya digeser ke sini. Yuk. Sini, geser ke sini, geser ke sini. Di depan sini digeser. Nah, yang mau presentasi semua? Ya, bagus. Kalau presentasi semua bagus. Saya tutup ini ya. Mengganggu enggak? Enggak ya. Silakan dipresentasikan dan kelompok yang lain silakan menghadap ke sini untuk melihat hasil percobaan yang keempat di kelompok 2 ya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silahkan menanggapi. Siapa saja boleh mengacungkan tangan. Ayo nak, silakan dimulai kelompok 2. Dibuka, siapa yang akan membuka, siapa yang akan menyajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan hasil dari percobaan kami, yaitu percobaan katalis. Dari hasil percobaan kelompok tadi, kita menggunakan katalis sebagai percobaan yang sama. Di sini ada terdapat 2 botol yang sudah dijelaskan di sini, botol A dan botol B. Dari hasil kami, yang botol A ini Diangkat. dari kasih PK. KMN 4. Apa itu PK? KMN? KMNO 4. Nah. Hasilnya tidak terlalu besar untuk diibadah, tidak terlalu besar dan maknanya cerah. Sedangkan botol B itu menggunakan cairan BK. Itu ada busanya. Tadi bagaimana? Apakah seperti itu? Tadi dikasih pewarnanya warnanya itu lebih pekat daripada yang botol A. Ya. Dan yang BK-nya itu juga menggunakan bisa keluar. Dan kami menemukan tadi suhunya berbeda. Yang dikasih A, yang botol A suhunya dingin, panas maksudnya, normal. Dan suhu yang botol B suhunya panas ya. Yang botol B itu agak panas, tidak seperti botol A. Kemudian dari kesimpulannya? Jadi kesimpulannya botol A sama botol B ini perbedaannya kalau pakai cairan BK menggunakan busa dan suhunya itu panas itu.
Sedangkan kalau motor A tidak menggunakan ILBK itu tidak ada busanya, tidak ada bisa, dan suhunya itu normal. Kesimpulannya siapa yang akan menyimpulkan? Yang hari ini. Laju reaksinya sudah? Sudah. Mungkin ada yang mau ingin menanggapi, ingin bertanya ke kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2 terkait percobaan yang dilaksanakan kelompok 2, apakah ada perbedaan? Mungkin kelompok 4 ada perbedaan? Tadi disebutkan di kelompok A ada suhu sama? Coba disuarakan. Oh ya, berarti sama ya. Nah, sudah? Tidak ada yang bertanya ada? Tidak ada, sudah bisa diakhiri kelompok 2. Sekian dari kami kelompok masyarakat atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk percobaan yang berikutnya. Mungkin kelompoknya siapa? Mbak Angel mau presentasi? Yang apa? Ini ya? Dibawa ke depan, dipresentasikan. Oh iya, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah maju. Yuk, cepat nak. Ini akan mempresentasikan bagian yang mana? Kamu sebutkan ya, pengaruh yang apa maksudnya ya. Silakan dimulai, dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nak diperhatikan. Akan menjalankan hasil dari percobaan kami tentang konsentrasi. Tentang apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Silakan. Di sini tadi kami telah melakukan. Yang keras. Tadi kami telah melakukan percobaan dengan bahan-bahannya berupa 2 botol, gelas aqua kecil, terus ada balon, dan ada baking soda, dan ada rebutan cuka. Lalu kami menaruh setiap balon itu masing-masing, yang balon A 1 sendok baking soda, sedangkan yang B kami menaruh Diangkat yang B yang mana? 3 sendok. Lalu kami melakukannya. Dan setelah percobaan yang kami lakukan, pada botol B itu lebih cepat, lebih banyak busanya, lebih cepat reaksinya. Karena konsentrasi zat reaksinya itu lebih banyak, sehingga tumbukan yang terjadi pun akan semakin sering. Karena semakin seringnya tumbukan, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Karena itulah botol B ini lebih cepat reaksinya, sehingga kelihatan. Sedangkan yang A ini balonnya itu lebih kecil, terus itu lebih lama. Karena tumbukannya itu kan zat reaksinya itu lebih sedikit konsentrasinya. Tumbukannya itu lebih cepat, lebih jarang terjadi, sehingga laju reaksinya pun akan semakin lama. Dan kami juga menemukan pada suhu yang botol B ini lebih dingin suhunya. Mungkin karena konsentrasi reaksinya itu lebih banyak. Sedangkan yang botol A ini suhunya itu biasa, lebih dingin yang botol B. Ya, sudah. Silakan. Mungkin ada tanggapan dari Coba kelompok lain. Katanya ada yang ingin menanggapi dari kelompok A. Mungkin kelompok 1 adakah perbedaan atau bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Oh, sama ya. Ya. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini sangat jelas ya menjelaskannya. Sekarang perwakilan dari kelompok berapa? Antara 1 dan 4. Mau yang mana dulu presentasi? Kelompok mana? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 mau presentasi apa itu nak? Pengaruh apa nak? Pengaruh suhu, silakan.
Ya, coba perhatikan yang lain. Nanti kalian akan menanggapi dari presentasi kelompok 1. Yuk, silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek kami tadi. Beberapa pun alat dan bahannya ada dua botol yang kami beri botol gelas A dan gelas B, kemudian ada tablet effervescent, dan kemudian yang gelas A kami gunakan air panas, kemudian gelas B kami gunakan air biasa. Setelah dilakukan uji coba menggunakan stopwatch tadi untuk mengetahui waktunya, kami mendapatkan bahwa semakin tinggi suhu akan menyebabkan energi partikel bertambah, sehingga pergerakan partikel semakin cepat ditemukan akan lebih sering terjadi. Seperti yang diketahui bahwa kami tadi menggunakan air panas untuk gelas A yang hasilnya suhunya lebih tinggi daripada gelas B, sehingga laju reaksi itu lebih cepat. Kami hanya membutuhkan 34 detik untuk tablet effervescent itu tadi bereaksi. Kemudian untuk yang gelas B kami menggunakan air biasa itu sedikit lebih lama. Kami membutuhkan waktu 1 menit 20 detik untuk tablet effervescent-nya itu bereaksi. Jadi dari sini semakin tinggi suhu, maka semakin banyak energinya sedikit besar, kemudian pembukaannya lebih sering terjadi dan laju reaksinya lebih cepat. Ya. Untuk perbedaannya, untuk pengamatan yang kami Coba perhatikan. untuk yang gelas A ini gelasnya lebih panas, kemudian agak sedikit tebal karena mungkin suhunya tinggi. Dan yang gelas B ini karena suhu normal jadi biasa saja. Jadi ada tanggapan dari teman-teman. Ayo coba perhatikan, ditanya, boleh bertanya atau menanggapi. Ya, kelompok 2 silakan menanggapi. Bagaimana kalau airnya itu air dingin sama air biasa? Sedangkan itu sudah sebulan sangat tinggi. Baik, karena dalam teori itu semakin tinggi suhu maka energi kinetiknya semakin banyak dan laju reaksinya semakin cepat. Jika kita menggunakan air dingin dan air biasa, air dingin itu kan suhunya di bawah normal daripada air biasa. Kemungkinan lebih cepat air biasa daripada yang air dingin. Apakah airnya suhunya itu akan reaksi dari karena itu air es? Mungkin pertanyaannya bisa kita tampung dulu untuk praktek selanjutnya. Terima kasih. Ya, terus. Kelompok lain? Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Bisa diakhiri. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Kemudian kelompok 4, silakan mempresentasikan. Ya, luas permukaan ya. Ya, silakan. Pengaruh luas permukaan akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Coba nak, persiapkan pertanyaan dan tanggapan kamu untuk kelompok 4. Tadi kan sudah praktek kan? Nah, coba kalau mungkin ada perbedaan hasil praktek. Ya, dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba agak lurus. Nah, gitu biar bagus. Jadi ada 12 air 209.
silakan. Berapa detik? 17 detik. Yang B? 1 menit 11 detik. Terus kemudian lanjutkan. Ayo dok, ayo. Jadi pada kelas B, kelas A yang diisi serbuk reaksinya itu lebih cepat daripada kelas B yang diisi tablet. Pada kelas A, semakin luas permukaan kelas itu yang menyebabkan pembentukan sering terjadi. Maka laju reaksi yang dilakukan jauh lebih cepat daripada kelas B. Nah. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi dari kelompok yang lain. Ya, sepertinya kelompoknya Mbak Salma ya di kelompok 2 lagi. Silahkan menanggapi atau ingin memperjelas. Ya, ingin memperjelas dari percobaan kelompok 4. Silakan diperjelas. Berdiri nak, berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Uci, berdiri. Ya. Ya, silakan berdiri Salma. Ya. Diperjelas mungkin sama ya hasilnya ya. Nah, cuman mungkin ingin bahasanya lebih disederhanakan. Di sana itu ada reaksi pembukaan dan semakin cepat reaksinya terjadi. Kalau yang sebelum itu, sedangkan yang tablet itu lebih lama menggunakan bereaksi. Jadi kesimpulannya semakin cepat Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kelompok 2 sudah menanggapi presentasi dari kelompok 4. Mungkin masih ingin ada yang disampaikan? Tidak, ya sudah. Silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, karena kalian sudah mempresentasikan semua dan itu semua sudah berdasarkan hasil percobaan kalian tadi. Sekarang saya akan memberikan penguatan terkait hasil percobaan kalian. Nah, pertama, tadi yang maju ke kelompok 2 itu tentang katalis. Tadi setelah dilakukan percobaan, penambahan katalis KMNO4 di situ terbukti dapat mempercepat laju dari suatu reaksi. Di mana cara kerja katalis? Katalis yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, dikaitkan dengan gambar pisang tadi di awal, kenapa pisang yang dikarbit lebih cepat matang daripada pisang yang tidak dikarbit? Itu karena karbit merupakan suatu zat yang bersifat sebagai katalisator yang berfungsi menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya lebih cepat. Nah, kemudian kelompok 3 ya. Tadi kelompok 3 mempresentasikan tentang pengaruh konsentrasi terhadap suatu laju reaksi. Nah, ketika konsentrasi di botol ini diberikan berapa tadi? 1 sendok, yang ini 3 sendok, berarti konsentrasinya lebih banyak mana? Botol B. Dan ketika konsentrasi diperbesar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ditandai dengan apa nak? Botol B tadi menurut kelompok 3, botol B lebih cepat waktunya untuk bereaksi dan gas yang dihasilkan juga lebih banyak. Sedangkan yang botol A waktunya lebih lambat dan gas yang dihasilkan pun lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika konsentrasinya banyak, maka partikelnya juga akan banyak. Jumlah partikel banyak akan menyebabkan tumbukan akan lebih sering terjadi. Ketika tumbukan lebih sering terjadi, maka akan menyebabkan
laju reaksi semakin cepat. Baik. Nah, kemudian lanjut di presentasi kelompok 1. Di situ di sana ada pengaruh suhu. Ketika dilarutkan di dalam air panas, maka lebih cepat dengan air biasa. Dan saya ingin memberi penguatan tadi pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kalau suhunya dingin dengan suhu kamar? Jadi anggaplah suhu 5 derajat Celcius dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, benar sekali, tepat sekali jawaban dari kelompok 1 bahwa pada suhu 25 derajat Celcius akan lebih cepat bereaksi. Dan untuk membeku di suhu 5 derajat Celcius itu tidak akan terjadi. Ya nak ya? Jadi hanya saja pada suhu yang dingin 5 derajat Celcius itu tablet effervescence-nya itu lebih lama waktunya. Kalau di 25 tadi berapa menit nah? 1 menit 11 detik ya. Mungkin di suhu 5 derajat akan 2 menit 30 detik atau lebih. Tahu ya perbedaannya? Jadi antara suhu dengan suhu yang berbeda, ketika suhunya tinggi maka energi kinetik yang terjadi di dalam reaksi itu akan semakin besar. Jadi kalau kinetiknya besar, pergerakannya cepat, gimana tumbukannya? Cepat nggak? Cepat. Kalau tumbukannya cepat, reaksinya cepat. Begitu, paham? Nah, yang terakhir yaitu kelompok 4 disajikan yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk yang gelas A tadi tablet effervescent, yang gelas B serbuk effervescent. Bedanya apa? Yang serbuk lebih luas daripada yang tablet. Kalau dia permukaannya luas, kira-kira tumbukannya enggak sering terjadi apa tidak? Sering. Kalau tumbukan sering terjadi, apa yang akan terjadi? Laju reaksi akan meningkat. Jadi semakin luas permukaan suatu zat, maka laju reaksi akan semakin meningkat. Ya, sudah ya? Nah, karena saya sudah menyimpulkan, kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu kegiatan post test. Ya, yuk kita post test. Tadi sudah belajar ada berapa faktor? 4. Ada 4 faktor dan sudah kamu praktekkan, percoba dan diuji cobakan. Sekarang giliran post test. Ayo Mbak, dibantu saya membagikan lembar post test. Saya beri waktu kalian mengerjakan post test selama 5 menit. 5 menit cukup? Cukup apa kurang? Cukup dong, kan sudah pinter Bu. Ya, sudah praktek, sudah ilmunya sudah banyak. Satu lagi. Oh ya, kembali ya, hadap ke depan lagi. Hadap ke depan lagi. Ini diangkat. Dah, hadap ke depan Dana. Ya gitu deh. Yuk, dikerjakan post testnya. Ini hadap sini. Saya beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bertanya. Karena ini adalah evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ayo, dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bertanya, apalagi membaca. Membaca soal tidak apa. Dijawab sebaik mungkin hingga nilainya sempurna.
Sudah, Dok? Sudah? Sudah semua? Ya, bisa dikumpulkan. Sudah ya? Sekarang dikumpulkan dulu. Bahan-bahan dan alatnya dikembalikan ke depan sini. Disimpan di sini semua. Yuk. Ya, disimpan di sini semua. Hati-hati ya. Sebelah sana, Nak. Sudah? Ayo kembali duduk. Nah, ayo dah. Kembalikan dulu alatnya. Sana, Nak. Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap refleksi ya. Sekarang kalian keluarkan selembar kertas. Untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Kemudian apa yang kalian suka dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang kalian tidak sukai dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Jangan lupa diberi nama dan dikumpulkan. Ayo buat refleksi pembelajaran kita hari ini. Ditulis namanya ya. Dan kamu tulis apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja yang telah kita dapati ilmunya, maksud saya ilmu yang kita peroleh hari ini. Kemudian apa yang kalian sukai dan apa yang kalian tidak sukai. Jangan banyak-banyak, Nak. Inti-intinya saja. Sudah? Ayo dikumpulkan. Sudah? Dikumpulkan refleksinya. Dikumpulkan. Sini. Sudah? Iya. Sudah ya? Sudah? Coba saya ingin tahu yang disukai dari kegiatan pembelajaran hari ini apa? Oh, kompak ya. Kalau praktek pasti suka.
Nah, karena apa? Karena ada sesuatu yang baru yang kalian dapati gitu ya. Ya, ternyata sesuatu yang baru itu sebenarnya dekat enggak dengan kita? Dekat. Nah, sekarang oh ya, untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan bersama dengan laporannya ya. Format laporan sudah ada di LKPD ya. Jadi khawatir kalian lupa format laporannya, nanti ketika kalian mengumpulkan laporan, kalian kumpulkan bersama dengan LKPD. Nah, untuk yang tidak disukai apa? Alhamdulillah, beneran. Ya. Nah, kurang lama apanya? Oh, praktiknya kurang banyak. Ya, semoga kan masih ada materi yang lain. Nanti di pertemuan lain kita bisa praktek lagi. Kalau sekarang 1 hari penuh praktek ya juga nggak baik ya. Nah, nanti hasil dari post test kalian akan saya nilai. Nanti akan ada kegiatan remedi dan pengayaan. Bagi yang belum tuntas itu remedi, bagi yang sudah tuntas itu program pengayaan. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan hadiah untuk tadi yang sudah presentasi dengan baik. Kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Ya, yang tadi pemaparannya bagus dan menjawabnya juga bagus, yaitu kelompok 1. Nah, sekarang kita sudah tiba di akhir kegiatan pembelajaran. Tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, maka sebaiknya kita juga menutup pembelajaran dengan berdoa agar apa-apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekarang dan di masa depan. Sekarang saya minta ketua kelompok untuk memimpin doa. Ayo ketua kelompok Salma dipimpin doa. Ya, terima kasih Salma. Nah, saya akhiri pembelajaran. Jika ada salah kata dari saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.